Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita pada hari ini Bapak Ibu. Amin. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat ini datang dengan sukacita penuh. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau lekatkan hati kita pada hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan kami rindu. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ini hati kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Mari bawa hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, katakan dengan segenap hatimu. Ini kesukaan hati kami Tuhan. Ku lepas hati untuk kehendaknya di
jemaat Tuhan saja katakan mengikut Yesus. Ini kesukaan hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Bapa, untuk senantiasa mengikut-Mu, mengiring-Mu dengan setia. Bapak Ibu untuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Tuhan. Ku lepas semua hati untuk mengenal pujian ini mengingatkan kita semua bahwa ketika kita memutuskan mengikut Yesus, biarlah kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kalau kami boleh jujur Tuhan, kami boleh jujur di hadapan-Mu Bapa. Kami akui gak mudah Tuhan untuk mengiring-Mu Tuhan. Bukanlah hal yang gampang. Namun Tuhan kami percaya bahwa anugerah-Mu buat setiap kami, itulah yang memampukan. Anugerah-Mu yang memampukan setiap kami sampai batas akhir hidup kami. Mari sama-sama kita mau belajar sangkal diri, pikul salib setiap hari. Bahkan setiap detik. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami tahu bahwa keputusan untuk mengikut Yesus adalah keputusan yang terbaik. Sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mengikut Yesus, amin. Itulah kesukaan hati. Biarlah ini menjadi kesukaan hati kami Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
bersama-sama angkat tanganmu bagi Dia. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin adanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan ku yakin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami menyembahmu, kami memujimu, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang setia. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur, ku terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ku sanjung, ku tinggikan. Haleluya. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Sembahlah Dia, agungkan Dia. Oh Yesus, kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kaulah anugerah yang
Seberapa banyak kita datang pada sore hari ini dengan haus dan lapar akan kebenarannya. Boleh sama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Mari sama-sama nyatakan cintamu kepadanya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenang, yes Lord, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama kita nyatakan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat sore hari ini. Demi nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu lebih lagi. Mari yang siap bersorak-sorai bagi nama Dia. Sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang setia. Boleh kasih tos kanan kiri kita. Katakan, Dia baik, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Katakan dengan iman. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi kita nyatakan dari awal Bapak Ibu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu. Sama-sama kita mau nyatakan dari awal. Yesus itulah, amin, penolongku yang sungguh. Yes, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya.
bagi siapa? Haleluya. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala. Sekali lagi Bapak Ibu. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala. Katakan dengan iman. Jalan Raja, jalan Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Jalan Raja, hatiku, amin, menyanyi, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi Bapak Ibu, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, boleh sama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja sekali lagi sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala, katakan Dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, siapa Dia? Sekali lagi, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, serukan. Hey, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang. Boleh bersama dengan saya? Ku menang atas segala setan. Haleluya. Boleh sekali lagi ya, kayaknya ikutin kami. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia, amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Boleh sekali lagi ya Bapak Ibu. Ku menang, ku menang. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang atas segala setan. Boleh satu hati angkat tanganmu. Haleluya. 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 Roh Kudus turun. Haleluya. 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 Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Roh Kudus. Sekali lagi. Haleluya. Roh Kudus turun. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu. Sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah ya, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan undang anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak ini. Kami bersyukur Tuhan atas keberadaan anak-anak ini di tengah-tengah kami. Sungguh anugerah yang luar biasa. Mereka boleh dibawa mengenal Engkau sejak mereka kecil. Tuhan, jadikan hati mereka tanah yang subur untuk setiap penaburan firman-Mu, sehingga anak-anak ini boleh menjadi keturunan ilahi, menjadi generasi duta Kristus. Dalam kehidupan mereka Tuhan, kami menyerahkan masa depan mereka. Berikan masa depan yang penuh harapan. Dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi pemimpin masa depan. Pertemukan dengan orang-orang yang baik. Dijauhkan dari niat jahat, dijauhkan orang-orang yang tidak baik. Dalam setiap langkah Tuhan kirim malaikat surgawi mengawal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
kita mau angkat tangan kita bagi Dia. Yesus, erat tanganmu di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama aku hidup, Yesus, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan Engkau alasan selama aku hidup, Yesus. Saya persilakan Anda. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku Benar Bapa, Engkaulah alasan untuk kami hidup. Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami hidup semata-mata ditopang oleh anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa di surga, kami bersyukur ketika sore hari ini jemaat-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu boleh berakar, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Beri kami pendengaran suara murid, mempertajam pendengaran kami akan firman-Mu. Kami mau duduk diam dan kami mau fokus hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan orang percaya sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan saya boleh kembali di sini. Terima kasih untuk Bapak Gembala Senior, Pak Willy, Ibu Lili sebagai Gembala, dan juga bersyukur juga Ibu Maria Magdalena ya kembali dengan kekuatan yang baru. Dan juga ada sahabat saya Pak Sumarsono dan Ibu Lydia, istimewa ini hari. Ya. Sekarang kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan, Markus 8 ayat 34, kita akan baca bersama-sama. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita baca firman Tuhan. Markus 8 ayat 34, kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dan memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Jadi kita akan renungkan dalam satu judul, Fans or Disciples. Pengagum-pengagum atau murid-murid. Ya, ini penting menjadi renungan buat setiap kita. Ketika kita ini pertama kali datang kepada Yesus, tentunya didasari atas ketertarikan. Saya kagum kepada Yesus, saya menikmati suasana ibadah, saya menikmati bagaimana kita ini disambut seperti dalam sebuah keluarga Kristus. Namun pengenalan kita tidak boleh berhenti sebagai seorang fans, sebagai seorang pengagum, sebagai seorang yang memiliki ketertarikan kepada Yesus. Kita mungkin tertarik dengan suasana-suasana ibadah, kita menganggap ya seolah kita bertemu dengan seorang selebriti, seorang idola baru, dan kita menikmati kehidupan, ya pengiringan seperti itu.
Namun sadarkah saudara bahwa kehidupan sebagai seorang fans itu tentu memiliki sebuah banyak keterbatasan. Sebagai seorang fans kita tidak akan punya hubungan secara langsung, secara pribadi dengan orang yang benar-benar kita kagumi, dengan sosok pribadi yang benar-benar membuat kita ini terkagum. Bahkan seorang pengagum seringkali akhirnya dia toksik. Ya. Kalau yang suka Korea, ya, K-pop itu ada namanya saseng. Saseng itu adalah para fans dari idol, ya, pop idol Korea. Ya. Itu satu ketika mereka saking ya ngefans ya, sampai idolanya mereka itu tidak punya privasi lagi. Dikuntit di mana-mana, dan kemudian mereka bisa menyadap, mereka bisa masuk ke kamar pribadinya, dan terakhir namanya Jung Ho itu, ada namanya bintang namanya Jung Ho, itu pernah dikasih minuman dicampur lem, sampai akhirnya idolanya masuk rumah sakit, dan akhirnya menimbulkan trauma berkepanjangan. Ya kenapa? Seorang fans, dia memang nggak punya keterkaitan atau keterikatan secara langsung. Dia menggunakan idol itu sebagai objek untuk memuaskan dirinya. Dia tidak pernah peduli dengan keadaan dari idolnya itu. Namun kita mau belajar bahwa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan, janganlah sekedar ngefans kepada Yesus. Namun lebih dari itu, siapkah kita untuk dimuridkan? Saya sangat apresiasi kalau memang mulanya kita ini adalah seorang pengagum Kristus. Seperti halnya saya dulu, saya mengagumi Yesus, dan dari situ saya mulai tertarik untuk terus belajar mengenal dia, sampai mengenal dia secara pribadi. Dari mana? Ya, dari firman Tuhan yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Sebagaimana Yesus dikatakan, supaya kita sendiri harus benar-benar nggak sekedar berhenti, ya, tapi kita harus benar-benar mau mengikuti dia. Nah, kita lihat bagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 66. Nggak perlu dibaca semua, boleh dibaca di rumah. Ya. Waktu itu Yesus ya dalam ayat 1 berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi kemana Yesus pergi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 26, Yesus jawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan Yesus katakan bahwa sebenarnya roti yang kamu cari adalah roti hidup. Siapa itu? Ya dirinya sendiri. Kalau engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan bagi mereka itu sebuah perkataan yang keras. Dan akhirnya dalam ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Orang yang banyak, ribuan orang mengikuti Yesus, pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Karena apa? Kecewa. Karena pengajaran Yesus terlalu keras. Apa yang disampaikan Yesus itu tidak sesuai dengan keinginan hati mereka. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah kiranya dalam peringatan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6 ini juga menjadi peringatan buat setiap kita supaya kita mau lebih lagi mengikuti Yesus. Kita mengiring Yesus lebih dalam lagi. Ya, secara de jure kita ini, posisi kita sudah berganti. Sejak kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sudah berubah posisi kita. Dari orang berdosa menjadi orang yang sudah dikuduskan. Namun secara de facto saudara, kita harus mengalami proses hari demi hari. Hari lepas hari kita terus mengalami proses itu. Bertumbuh makin hari, mau makin mengenal dia. Amin. Jadi jangan sampai kekristenan kita jadi stagnan. Kekristenan kita mandek di tempat dan kita tidak mau lagi bertumbuh. Oleh karena itu, di dalam pendahuluan saya sampaikan bahwa boleh ditampilkan fans itu kan dari kata fanatik. Ya. Jadi penggemar atau pendukung yang sangat antusias. Ya. Mereka terobsesi. Tapi idolnya cuma sebagai objek.
untuk memuaskan diri mereka sendiri. Sementara kalau kita mengambil keputusan mau maju, bertumbuh mengenal Dia, jangan perlakukan Yesus sebagai objek. Kita fans, kemudian Yesus sebagai objek yang memuaskan kita. Sebaliknya kita harus terus bertumbuh, naik kelas lagi, menjadi disciple. Disciple dari kata matetes bahasa Yunani, artinya anak didik dari seorang guru, atau orang yang magang kepada yang ahli. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih gambaran magang dalam Alkitab. Ya. Jadi antara fans dan disciple itu sangat berbeda dalam kualitas hubungan. Nah, kita rindu, semua kita merindukan bahwa kualitas hubungan kita dengan Yesus itu tidak stagnan, tidak berhenti sampai di situ. Tapi kita harus terus bertumbuh makin lama, makin mengenal Dia. Apa yang menjadi visi, apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kita harus rindu untuk terus mencari. Nah, jadi jangankan fans, murid-murid Yesus yang selama 3,5 tahun mengiring Dia dari satu tempat ke tempat yang lain, yang terus berjalan bersama dengan Dia, yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus melakukan perkara-perkara besar, mujizat, orang yang tuli sampai mendengar, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu masih belum benar-benar paham siapa Yesus. Masih sering gagal paham siapa Yesus. Mereka nggak mampu memahami, ya, sampai akhirnya Tuhan singkapkan. Jadi kita lihat di sini bahwa sebenarnya pengenalan akan Tuhan itu sebuah proses yang terus menerus selama hidup kita. Saya kadang-kadang heran kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa tentang itu, aku sudah tahu. Ini kebenaran firman Tuhan. Wis tahu, aku udah ngalami semua. Padahal saya tidak yakin bahwa sebenarnya kehidupan kerohanian itu stagnan. Kita terus bertumbuh. Hari ini dibukakan kebenaran firman, besok atau 1 bulan lagi, 1 tahun lagi dibukakan yang sama, kita terus bertumbuh. Bahkan nggak mungkin ini firman ini dinamis. Ketika dia bekerja dalam kehidupan kita dinamis. Dia bukan sesuatu yang statis, bukan sampai di otak. Tapi benar-benar bisa dialami dalam kehidupan ini. Dan dia hidup, benar-benar menjadi daging dalam kehidupan kita. Ya. Salah persepsi terhadap idolanya. Karena itu ciri seorang pengagum, ciri seorang fans. Seringkali salah persepsi, dia salah paham, gagal paham. Ya. Bahkan ketika diberitakan perkara-perkara rohani, masih belum mampu memahami. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena apa? Masih terfokus pada hal-hal yang duniawi. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dikatakan manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu adalah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Bagaimana Mesias yang datang, yang menyelamatkan manusia berdosa, dia harus mengalami penderitaan, disesah, disiksa, dibunuh, pada hari ketiga dia akan bangkit. Tidak pernah fokus pada pemberitaan bahwa Yesus akan bangkit, dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Fokusnya apa? Fokusnya itu ya sampai di situ. Tapi ketika Yesus membuktikan bahwa ada penderitaan yang harus dilalui, ada proses sampai ke sana, mereka nggak pernah bisa memahami. Nah, ini gambarannya itu adalah ada orang sejak tawanan itu, beberapa tawanan dikumpulkan dalam sebuah gua. Lahir di situ, kemudian dia diikat terus sampai ke satu sisi. Ini namanya satu gambaran, namanya Plato, gua Plato. Kalau kita lihat di sisi paling kanan itu ada beberapa tawanan ya, yang melihat ke satu sudut dinding. Dan dari bayangan yang ada, maka mereka terus memperbincangkan dan mereka terima itu seperti sebuah kebenaran. Di baliknya itu ada aktivitas, ada api, ya, karena ada api, ada cahaya yang memantul ke dinding. Karena mereka tidak bisa lihat, mereka cuma bisa fokus pada apa yang ada di dinding. Wah, terus mereka berbincang, ternyata begini ya. Tuh ada lihat tuh. Seperti pohon, padahal bukan pohon. Itu apa? Wah, itu seperti ada unggas, ada burung. Padahal bukan. Tapi mereka lihat seolah-olah itu sebuah kebenaran. Sampai satu ketika ada satu tawanan tuh lepas.
Mereka keluar dari gua itu dan begitu melihat gua, wah mereka melihat alam itu begitu indah. Dan selama ini yang mereka lihat ternyata hanyalah sebuah persepsi mereka saja, bayangan. Dan kemudian satu orang yang lepas tadi begitu melihat alam yang begitu indah, dia balik lagi menemui teman-temannya. Dia ceritakan bahwa yang kita lihat itu cuma bayangan, persepsi kita sendiri. Dan mereka nggak percaya teman-temannya. Malah akhirnya terjadi pertengkaran, malah akhirnya yang satu orang yang melihat kebenaran, itu akhirnya malah dibunuh sama teman-temannya. Nah ini kadang-kadang persepsi itu bisa mengalahkan fakta. Karena apa? Hidup seperti katak dalam tempurung. Orang ya yang tidak mau belajar, orang yang tetap ya merasa bahwa hidupnya ya sudah baik-baik saja, cukup sampai segini. Tidak mau terus gali kebenaran, ya seperti katak dalam tempurung. Wah begitu lihat tempurung, wah indah ya, putih, kelihatannya bagus. Ya dipikir langitnya itu tempurung ini. Tapi begitu dibuka dia melihat keindahan alam, baru dia sadari bahwa kehidupan ini tidak seperti dalam tempurung saja. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, ya seperti katak dalam tempurung. Nah kita lihat bagaimana dua hal yang harus kita renungkan. Satu, apakah kita memiliki kerinduan untuk mengenali Yesus lebih dalam? Apakah kita merasa bahwa kehidupan kita selamanya sudah cukup sampai di sini baik-baik saja? Aku sudah beribadah, aku sudah tiap minggu ke gereja, ya, dan bagi saya sudah cukup. Ataukah kita rindu untuk mengenal Dia, pribadinya lebih dalam lagi? Yang kedua, apa ajaran Yesus agar kita bertumbuh jadi seorang disciple, muridnya yang sejati? Nah sekarang kita lihat, ya ada 3 pemberitahuan Yesus. Yesus memberitahukan kematiannya berapa kali saudara? Ya kita lihat 3 aja deh, sebenarnya lebih dari 3 ya. Ya. Markus 8, ya. Ini pemberitahuan pertama, ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal ini dikatakan dengan terus terang. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalingnya Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini setelah ada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Ya, yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus tarik Yesus, sambil katakan, guru sekali-kali tidak akan terjadi padamu. Hal penderitaannya. Ini satu hal yang berbicara tentang penderitaan, kematian. Itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Bahkan murid Yesus pun tidak bisa memahami. Karena mereka berpikir bahwa Mesias yang dinanti-nantikan datang sebagai raja yang penuh kuasa. Mosok mati begitu saja. Bahkan dia beritakan dari mulutnya sendiri. Ditolak, kemudian dibunuh. Gak pernah fokus pada bangkit sesudah 3 hari. Fokusnya kematian, penderitaan. Padahal kalau kita lihat di Alkitab, wah itu banyak sekali. Dalam perjanjian lama Yesus sudah, sebenarnya Yesus sudah mengajar. Karena Yesus mengajar di Bait Allah juga menyingkapkan kitab Yesaya. Coba kalau kita lihat Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 9, Yesaya pasal 52, Yesaya 53. Itu semua bicara tentang Mesias yang pada akhirnya harus menanggung penderitaan. Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 22, Kejadian pasal 3, Yeskiel pasal 37, Yeremia 34, Mika pasal 5. Itu semua bicara nubuatan tentang Mesias yang akan datang menderita. Dan seketika berjumpa dengan Mesias, yang diyakini sebagai Mesias dan menyampaikan tentang nubuat itu, dia tolak. Sekali-kali guru tidak akan menimpa engkau. Ya, ini Petrus pakai pikirannya sendiri yang sangat terbatas, pikiran manusia. Sementara pikiran Yesus itu suprarasional,
melampaui hal-hal yang rasional. Yang nggak bisa dijangkau, kecuali Allah singkapkan. Ya, jadi itu pemberitahuan pertama, langsung ditolak. Kita lihat Markus 9, lompat. Dari Markus 8, Markus 9, pemberitahuan kedua. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata pada mereka, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan bertanya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya pada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini gagal paham lagi. Ada pemberitahuan kedua hal yang penting. Tadi kalau pemberitaan lebih dari sekali itu apa? Pemberitaan satu kali itu sudah penting. Pemberitahuan kalau lebih dari 1 kali apa? Berarti lebih penting lagi. Kalau pemberitaannya lebih dari 2 kali, 3 kali, berarti sangat amat penting. Tapi nggak bisa fokus, nggak bisa paham. Gitu. Bahkan mereka bertengkar, siapa ya di antara kita yang lebih besar? Wah, ya ini murid-murid. Sekarang lihat Markus pasal 10, ya, pemberitahuan ketiga. Sekarang kita ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dibunuh. Sesudah 3 hari akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata padanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Kalau kata mereka, perkenankanlah kami duduk di kemuliaanmu kelak. Yang seorang sebelah kanan, yang seorang sebelah kiri. Tapi kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka masih jawab dapat. Ya, padahal itu bicara cawan penderitaan. Ya, dan memang itu tergenapi. Bahwa mereka harus mengalami penderitaan. Ya. Si siapa ini ya Yakobus, martir, ya, dia mati. Si Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, sempat digoreng. Ya, digoreng hidup-hidup. Jadi mereka minum cawan penderitaan. Tapi sekali lagi dalam pemberitaan ketiga, ya, pemberitaan berarti kan berulang-ulang ini. Mereka masih nggak nyantol dan mereka justru memikirkan hal-hal lain. Gitu loh. Nah, Bapak Ibu ini pengagum gini. Ciri pengagum masih fokus pada dirinya sendiri. Dan nggak pernah fokus, tidak ada empati. Mereka memikirkan perkara duniawi. Siapa yang terbesar di antara kita? Siapa ini yang paling top? Siapa ini kita ini yang paling nanti itu duduk sebelah kanan atau sebelah kiri Yesus? Berarti paling terhormat. Ya ini yang dicari oleh murid-murid. Belum benar-benar memahami isi hati Tuhan. Penyerahan, apakah ada penyerahan total? Ini adalah ciri, ya, ciri murid yang masih seperti fans, masih seperti pengagum. Belum benar-benar mereka itu benar-benar menjadi seorang murid yang sebenarnya atau sejati. Udah bertahun-tahun ngikuti Yesus, tapi belum benar-benar paham dan mengenal Yesus hingga Yesus bangkit. Jadi ibarat gini, saudara. Ini ada orang tua mau meninggal. Kemudian anak-anak dikumpul diceritain nanti kalau papa ini akan begini, papa lagi ngalami ini. Oh ya gitu ya Pak. Kalau gitu nanti rumahnya buat saya ya. Sudah ngomong, wah hartanya itu depositnya buat saya ya. Ya itu tidak ada empati. Nah itu gambaran murid-murid yang sama sekali mereka nggak peduli. Bahkan mereka ini kecenderungannya apa? Kecenderungannya adalah ya pokoknya aku dapat bagian. Apa yang nanti diberikan. Gak pernah peduli. Bahwa sebenarnya Mesias datang. Itu menebus manusia dari dosa. Manusia dari segala zaman. Manusia dari segala bangsa. Dalam gerejanya yang kudus dan gereja yang kudus dan satu. Ya. Untuk akhirnya kita ini menjadi mempelainya.
Oleh karena itu kalau kita tidak mau bertumbuh dalam firman, maka firman Tuhan mengatakan kita seperti umat yang akan binasa. Hosea 4 ayat mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau dalam terjemahannya dikatakan, my people are destroyed because lack of knowledge. Umat binasa karena mereka kurang pengetahuan. Karena mereka tidak mau kenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Karena apa? Engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, tapi saya percaya seperti kerinduan Tuhan, hati Tuhan tuh diliputi dengan kasih. Sekalipun Tuhan menegur dengan keras, tapi yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, sampaikan kepada murid, diliputi dengan muatan kasih yang sangat dalam. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita menjadi seorang murid, jangan berpikir kita ini hidup legalistik, legalisme di mana gak boleh ini ya, oh kamu anak Tuhan, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Bukan. Di balik itu sebenarnya kasih Tuhan, dia jauh lebih besar. Ya, kita bersyukur menjadi pengikut Yesus, kita menjadi murid-murid Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ironinya apa? Kalau kita lihat tadi Markus 9, 8, 9, 10 kita baca. Sebelum kejadian ketika Petrus menarik Yesus itu, ya, itu Yesus menyembuhkan orang buta loh di Betsaida. Ada peristiwa penyembuhan orang buta di Betsaida. Kemudian setelah kasus Markus 9, ya, itu ada murid-murid termasuk Yakobus dan Yohanes minta di sebelah kanan kiri Yesus, sampai akhirnya teman-temannya ini marah semua pada mereka. Nah, saudara tahu dalam Markus 10, setelah kejadian itu, ada penyembuhan Bartimius, seorang pengemis buta di Yeriko. Jadi ini gambaran apa sebenarnya Tuhan? Kenapa Markus tempatkan kejadiannya seperti ini urutannya? Ini gambarkan loh saudara, orang buta secara jasmani itu bisa sekejap Tuhan Yesus ubah orang buta jadi melek. Tapi kalau orang masih ada selubung di mata, ada selubung rohani, perlu proses, terus-menerus. Sampai akhirnya dia bisa benar-benar mengenal Allah dengan benar. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka ada seorang Farisi, ya, seorang pemimpin agama Yahudi, malam-malam datang kepada Yesus. Namanya siapa? Nikodemus. Dia tanya kepada Yesus. Bahwa dia katakan bahwa engkaulah guru yang datang dari Allah. Yesus katakan apa? Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Oh, apakah aku yang sudah tuanya harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Itu kata Nikodemus. Tapi dalam percakapan itu ada satu ayat yang luar biasa kan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saudara tahu apa hasil pertemuan Nikodemus dengan Tuhan Yesus malam-malam itu? Ketika Yesus mau ditangkap oleh penjaga, oleh orang-orang Farisi, dalam Yohanes 7 ayat 50-50, yang membela siapa? Yang membela Nikodemus. Dia tampil membela. Dia menyatakan kepada orang-orang Farisi yang lain. Apakah dalam hukum Taurat itu orang tidak didengar dulu? Tidak diperiksa dulu lah istilahnya. Ya, sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Ketika Yesus disalib mati, siapa yang menguburkan Yesus? Ternyata Nikodemus juga. Dia bersama Yusuf dari Arimatea. Dia turunkan jenazah Yesus. Kemudian dia mengafani, memberikan minyak, mur dan gaharu. Dan itulah yang dilakukan orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, sekalipun secara jabatan dia masih pemimpin agama Yahudi. Tapi secara pribadi dia kenal Yesus. Nah, ini terbalik kan dengan para murid-murid yang masih mengagumi itu. Belum benar-benar jadi murid sejati. Kuncinya adalah
firman Allah. Pegang baik-baik firman itu, renungkan, dan kemudian hidupi, dihayati dan dihidupi firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ciri pengikut apa? Saya ambil juga tetap di Markus 8, Markus 9 dan Markus 10. Yang pertama, ketika Petrus menarik dan kemudian ditegur oleh Yesus, nyala iblis. Yesus katakan apa selanjutnya? Itu tadi Markus 8:34. Barang siapa mau ngikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Jadi pertama, penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti nyangkal kan nolak. Kita nolak, ini mengikuti ego kita ini. Ya, jadi penyangkalan diri bukan menyiksa diri. Memang ada kaum orang-orang Kristen yang suka menyiksa diri kan. Mereka suka mencambui dirinya sebagai bentuk penolakan kepada kedagingan. Jadi 500 tahun yang lalu itu ada namanya kaum flagela, itu suka mencambui dirinya sebagai bentuk penyangkalan diri. Ya. Padahal dalam Kolose 2 ayat 23 bukan seperti itu yang dikehendaki Allah. Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu, menyangkal diri. Jadi kita mengubah cara hidup yang fokusnya pada diri kita, itu nyangkal diri. Kemudian kita alihkan, kita puter, kita fokus pada keinginan Tuhan. Ya. Cara hidup kita dari egosentris menjadi teosentris, berpusat kepada Tuhan. Kristosentris, berpusat pada Kristus. Itulah penyangkalan diri. Ya. Sementara memikul salib, kita menerima konsekuensi dari mengikuti Yesus. Jadi bukan mencari-cari penderitaan, tapi kita siap hidup yang berbeda dari nilai-nilai dunia. Ditentang, ditolak karena mempertahankan iman, ya itu adalah hal yang memang biasa kalau kita ini benar-benar mau ikut Yesus. Ya, saya dulu pertama ditemukan ada Alkitab di kamar saya, tentu saja orang tua sangat marah. Sejak kecil sudah dididik, dipanggilkan guru untuk kemudian diajari agama, ya agama sepupu, diajarin di situ. Kemudian ikut lomba nulis, ya, yang dari kanan ke kiri, itu bisa dapat hadiah, dapat juara. Jadi mau kemana-mana orang tua membanggakan saya. Ya. Tapi satu ketika begitu tahu, wah luar biasa. Mulailah terjadi penolakan dan rasanya sih, wah suasana rumah udah kayak neraka ini. Karena setiap kali ketemu itu bawaannya itu udah panas kan. Dan itu terjadi, bahkan istri saya ngalami kan, ketika dia nyajikan makanan pun tolak. Tidak disentuh sama sekali. Kayak ini barang haram ini, sajian makanan dari istri saya ini. Ya. Tapi ya tetap kita harus terima konsekuensi daripada kita ini mengikuti Yesus. Emangnya kalau gitu akhirnya karena perbedaan kita anggap bahwa nggak ada hubungan darah lagi. Terus nggak apa-apa-apaan. Kamu juga nggak usah anggap saya anak-anakan, nggak bisa. Tetap sekalipun ada konflik, kita harus kelola konflik itu. Tetap dilayani dengan baik. Dan saya percaya ya ketika Tuhan Yesus sudah memilih saudara saya, dia udah pikul kok salib itu buat kita. Ya. Sekarang ini kita diundang ya untuk makin serupa dengan dia. Kalau kita ini anggap ini ajaran menyangkal diri mikul salib ini seperti legalisme tadi, legalistik tadi, maka udah nggak ada lagi kasih. Saya percaya udah kita tinggalkan kasih. Sekalipun ya, kita ini ditolak, tetap harus mengasihi. Wah jangan karena kita ditolak, kemudian kita nggak bisa sangkal diri. Wah kita ikut benci juga. Jadi saya selalu diingatkan bahwa ikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Keselamatan itu gratis. Tapi menjadi murid Yesus itu harus membayar segalanya. Ya, itu Billy Graham yang mengatakan, saya kutip dari Billy Graham. Selamatan itu gratis. Tapi jadi murid Yesus harus bayar segalanya. Tapi juga jangan takut. Karena kalau kita sangkal diri pikul salib, ya saudara,
Yesus katakan ada undangan yang manis dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu nyaman dan bebannya pun ringan. Kalau kita jalani benar-benar, sebenarnya kuk yang dipasang oleh Tuhan, itu enggak berat, nyaman, itu benar saudara. Buktinya Pak Willy ya udah ngalami kan, pokoknya ikut Tuhan Yesus, mengiring Yesus, kondisi apapun, sampai masih nyeri-nyeri di dada pun tetap melayani. Ya, Bu Lili, Bu Lydia, bahkan semua saudara-saudara, pasti ngalami. Bagaimana saya mengikuti Yesus, itu nyaman, bebannya ringan. Ya, enggak berat saudara. Sekalipun ada harga, bahkan kita harus bayar segalanya. Ya. Nah, banyak orang justru karena takut kan, sangkal diri pikul salib, karena wah bayangkan sesuatu yang sangat berat, seolah aku tidak mampu. Wes pokoknya aku ikut Yesus ya begini saja. Gak mau lah, mau kasih tanggung jawab, nggak mau. Karena apa? Ya memang dia pengenalannya masih baru sebatas ngefans sama Yesus. Senang dengan perayaan-perayaan kebaktian, tapi tanggung jawab nggak mau. Memikul tanggung jawab rasanya terlalu berat. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita terus maju menjadi murid Yesus. Nah ini bedanya, kalau Agustinus mengatakan ya, bedanya orang jahat dan orang baik itu apa? Orang yang jahat itu memakai Yesus untuk memperoleh fasilitas sarana dunia. Ini tipe orang oportunis. Tapi orang yang dikatakan orang yang benar ini, dia justru menggunakan apa yang ada padanya, fasilitas, sarana, sumber daya, kekuatan yang ada padanya, untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pilihan ada di kita. Kita mau apa? Tapi saya yakin di sini semua adalah murid Yesus. Kita mau terus bertumbuh mengenal Dia. Kita mau mengikut Dia lebih sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, kita ambil dari Markus 9. Ketika murid-murid bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Markus 9 katakan, lalu Yesus duduk, memanggil ke-12 murid itu, katanya pada mereka. Lihat Yesus kalau negur enggak pernah loh, tegang begitu ya. Duduk, diingatkan, ditegur baik-baik. Kalau jika seseorang ingin jadi yang terdahulu, hendaklah yang terakhir, menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Ya. Bahkan selanjutnya, ayat selanjutnya, Yesus itu mendekap seorang anak dan didudukkan di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi barang siapa tidak menyambut aku seperti seorang anak ini, dia tidak menyambut aku. Dan tidak menyambut yang mengutus aku. Jadi ciri murid yang kedua, dia melayani dengan sungguh-sungguh, melayani sepenuh hatinya. Bahkan yang diperhatikanlah adalah mereka yang simbolnya seorang anak, yang nggak berdaya, yang lemah, yang kaum papa, mereka yang sendirian, mereka yang sedang kesusahan, yang nggak bisa balas. Itu yang didudukkan, bahkan diberikan contoh. Memang kadang-kadang Yesus seringkali menggunakan kebenaran yang sifatnya itu paradoks. Kalau kamu mau terbesar, ya kamu harus paling hebat. Enggak. Kalau kamu ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah jadi yang terkemudian, yang terakhir dari semuanya. Kalau engkau ingin dikatakan hebat, maka engkau harus menjadi pelayan dari semuanya. Ini berlawanan dengan prinsip atau nilai-nilai dunia. Itu kebenaran paradoks, itu adalah pernyataan yang bertentangan dengan logika umum. Tapi di dalamnya mengandung kebenaran yang dalam. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus.
Dia dari sorga yang mulia turun ke dunia. Menjadi seorang hamba. Dia kosongkan dirinya. Mati. Ya, dalam keadaan saya taat. Ya, taat mati di kayu salib. Ya, padahal orang yang mati di salib. Tergantung di atas langit dan bumi. Itu adalah orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang disebut kriminal besar. Sehingga apa, Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Menyembah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kebenaran paradoks. Ya, kelihatannya berlawanan dengan logika umum. Tetapi itu mengandung kebenaran yang dalam. Kalau engkau ingin menjadi terdahulu, engkau menjadi terkemudian. Dan engkau menjadi pelayan dari semuanya. Oleh karena itu, biar ini jadi renungan buat setiap kita juga. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, ayo layanilah sesama kita dengan sepenuh hati. Layanilah mereka yang berkekurangan, mereka yang tidak berdaya, seperti seorang anak itu disambut oleh Yesus. Yang ketiga, saya ambil dari Markus 10. Markus 10 ayat 45, jadi kejadiannya setelah ribut Yakobus dan Yohanes. Siapa yang duduk sebelah kanan kiri. Saya ambil dari 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi yang terakhir, Yesus adalah patron, jadi sebagai standar, ya, dia adalah teladan yang terutama dalam kehidupan murid-murid Yesus. Bukan yang lain. Sebab teladan melayani ini, tindakan untuk melayani adalah inti dasar dari servant leader. Ya, jadi seorang pemimpin yang melayani. Saya kenal seorang bupati dari Kepulauan Aru di timur Indonesia. Saya ketika datang ke sana, ya, saya dijemput. Saya kira ajudannya yang jemput. Ternyata ya yang ngeduk pintu kamar itu adalah ajudannya. Begitu sampai keluar ada mobil, ternyata Pak Bupati udah nunggu di mobil. Saya pikir mau diajak ke rumah dinasnya. Ternyata beliau tinggalnya, saudara, itu di sebuah rumah sederhana, walaupun ada rumah dinas besar sekali di sana. Dan dia berbau dengan masyarakat. Bekas punya toko, jadi masih ada barang-barang tokonya. Jadi ngobrolnya di rumahnya itu sangat sederhana. Dan dia ngomong, udah biasa gini, saya nggak nyaman kalau tinggal di rumah dinas yang besar dan ada jarak dengan masyarakat. Loh kalau di demo gimana? Nggak apa-apa, biarin aja. Biar saya bisa lebih nyerap aspirasi. Itu. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa. Ini adalah ciri servant leader. Memang anak Tuhan dan bapaknya seorang tokoh di Kepulauan Aru, ya penghasil mutiara yang diekspor ke Hong Kong, ke seluruh dunia itu kan dari Aru. Itu luar biasa. Nah, itu Bunda Teresa juga mengatakan gini loh, penerima Nobel tahun 79. Kita tidak bisa melakukan hal-hal besar. Hanya hal-hal kecil, tapi dengan kasih yang besar. Dia tidak pernah nyombongkan dirinya, padahal dia itu dikagumi oleh banyak orang, teladannya juga, wah luar biasa. Melihat dia seperti melihat Yesus. Ya. Tapi dia katakan kita tidak bisa, kita tidak melakukan hal-hal besar. We can do no great things, only small things with great love. Cuma hal kecil tapi dengan kasih yang besar. Nah Bapak Ibu, inilah renungan kita. Supaya setiap kita ini belajar dari firman Tuhan. Ya 1 Korintus 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini disampaikan Rasul Paulus. Dia dalam 3 kali perjalanan misi, dia membuka banyak sekali jemaat-jemaat di daerah-daerah misinya. Tapi dia katakan apa? Aku bekerja lebih keras loh daripada
mereka semua. Tapi bukan aku. Karena kasih karunia Allah itu yang menyertai aku. Jadi ini ya juga kebenaran paradoks. Bukan kan aku bekerja lebih keras, ini hasilnya. Dan itu saya, bukan. Tapi kasih karunia Allah menyertai kita. Udah tidak bisa lagi kita ini merasa bahwa kita ini makin besar. Justru kita jadi murid yang melayani dengan teladan Yesus. Kita justru menyadari bahwa kita ini makin kecil. Kita makin berkurang-kurang. Kita makin tidak ada apa-apanya. Amin. Dan ya saya ada satu kesaksian tentang penyangkalan diri mikul salib. Ya. Ada seorang bapak, usianya 85 tahun. Pada usia sekitar 40-an tahun, dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Anak seorang kaya raya di sebuah kota di Sulawesi. Dan ketika dia terima Yesus, dia mulai dijauhi. Mulai terjadi penolakan-penolakan. Bahkan akhirnya dia dikucilkan, disingkirkan oleh keluarganya. Sampai yang namanya warisan, dia dicoret dengan wasiat. Dan setelah itu, yang terjadi dia mestinya kan marah toh. Namanya anak yang paling tua, anak sulung, dan seharusnya dia bisa mempertahankan haknya. Secara hukum bisa. Ya. Tapi dia tidak menolak. Artinya dia tidak melawan. Jadi pertama, ada kesempatan melawan untuk menentang orang-orang yang melawan dia tidak lakukan. Kedua, dia harus memikul salibnya. Mempertahankan imannya, dia harus benar-benar dibuang dari keluarga. Tapi saudara, dia sungguh-sungguh dalam pelayanan. Sampai akhirnya dia ketemu ayah saya. Kejadian 27 tahun yang lalu. Dan ayah saya sangat keras. Sangat keras. Akhirnya justru bisa dimenangkan oleh orang yang tidak bisa berbicara dengan fasih. Ya. Karena dia lahirkan di Tiongkok. Dia menjadi anak Tuhan di sini. Dia menjadi penginjil, tapi tidak fasih berbicara. Karena tata bahasa Indonesianya juga kacau balau. Misalnya, ayo disapu dulu. Dia nyebutnya, ayo dinyapu dulu. Jadi orang kadang ketawa ketika dia berbicara. Namun dari orang yang tidak fasih berbicara, tapi dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya, itu akhirnya berbuah jiwa-jiwa. Bahkan akhirnya dari satu jiwa yang dimenangkan, ya, itu ternyata salah satu adalah saya, keluarga saya. Nah Bapak Ibu, bagaimana kalau sekarang kita jadi murid Yesus? Kita ini diperlakukan seperti itu. Sikap kita apa? Mempertahankan dengan emosi? Kita mau pakai bertengkar dan pukul-pukulan? Ya, atau bagaimana? Dan pembelaan Tuhan kan nyata dalam kehidupannya. Sampai akhirnya dia satu hari dia ngalami sakit. Ya, dan ketika dia sakit, 3 tahun yang lalu, ya masih didoakan waktu dengan Ibu Lydia dalam satu perkumpulan pakai Zoom. Udah kolaps di ranjang. Karena kanker itu sudah menyerang salah satu ginjalnya dan sudah menyerang ke getah bening. Di sini ada benjolan. Ini mau dioperasi tidak bisa, usia udah 80 lebih. Tiap hari, tiap bulan mesti ada suntik transfusi darah. Karena apa? Digerogoti oleh sel kanker. Tapi dia bersahabat dengan kankernya. Kalau misalnya saya ketemu, dia mau makan pun dia berdoa. Sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak pernah sekalipun dari mulutnya kecewa kepada Tuhan. Dan itu berlangsung hari demi hari sampai hari ini. Sudah jalan, mari lari. Ya. Itu mujizat Tuhan. Karena apa? Dia benar-benar berserah kepada Tuhan dan benar-benar menjadi murid Yesus. Ya, dia nggak ngalami langsung, dia nggak melihat langsung apa yang terjadi dengan keluarga saya, tapi buahnya dia sebenarnya dia nikmati. Dan mulai ada pembelaan Tuhan, urusan-urusan dengan saudaranya. Saudara orang yang menyingkirkan dia, nggak lebih baik
daripada dia. Kehidupannya tidak lebih baik sekarang dari dia. Dan itu adalah mertua saya. Ya, bersyukur ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, mau mengikut dia dengan sungguh-sungguh, menyangkal diri, pikul salib, mengikuti Yesus. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Supaya setiap kita ayo melayani lebih sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini doa kami Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya undang kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini lagu ditulis oleh seorang pendeta, namanya Pendeta Wilhelmus Latumahina. Dia punya harapan bahwa satu ketika nanti anaknya akan menggantikan dia. Namun harapan manusia, ya seperti firman Tuhan katakan, seperti jauhnya langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalanmu. Demikian pula rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Anaknya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Dan dalam hati yang hancur, dia tuliskan lagu yang jadi berkat. Supaya setiap kita ketika punya kesempatan, gunakan waktumu yang ada untuk lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus, layani Tuhan. Saya percaya setiap kita dipanggil, bukan kebetulan menjadi pengagum Yesus. Tuhan mau kita bertumbuh, tidak sekedar jadi fans, tapi menjadi disciple. Ayo bertumbuh dalam firman, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Doa kami Tuhan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup
sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebenaran yang boleh kami dengar. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang hidup telah menguatkan setiap pribadi. Firman-Mu Tuhan telah memberikan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap pribadi. Bawa hati kami Tuhan untuk senantiasa selalu bertumbuh di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu berakar kuat dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesusku. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kami boleh memberikan persembahan dengan rasa syukur, dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang kami punya, semuanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi Yesusku. Yesusku luar biasa. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Sebelum pengumuman, saya ingin nyapa siapa yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat bergabung Bapak. Tuhan Untuk Yesus yang di lantai memberkati. satu, tadi saya lihat ada 1 atau 2 orang yang baru itu. Asyar mungkin bisa dibantu untuk yang di lantai 1 disambut. Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk doa bersama, kami adakan setiap hari Selasa di tempat ini doa bersama pukul 7 malam. Untuk komsel kita adakan hari Kamis 18.30 di tempat ini. Dan setiap hari Sabtu adalah hari doa puasanya JKI Revival. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir doa bersama pukul 1 siang di tempat ini. Kita akan doakan gereja ini, kita akan doakan Surabaya Bermazmur, Surabaya, kota Surabaya, Indonesia. Dan kami minta dukungan Bapak Ibu untuk ibadah pertama kaum muda, youth, yang akan kita adakan tanggal 13 bulan Juli di tempat ini. Biarlah banyak anak muda yang dimenangkan dan bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Lalu kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri ibadah raya perjamuan kudus minggu depan jam 4 sore di tempat ini juga. Sekian, Tuhan memberkati.
akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kesempatan untuk setiap kami boleh berada dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk melayani. Ketika Tuhan berikan kesempatan kami hidup, kami mau gunakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang tidak bersama kami beribadah. Tuhan Yesus, seperti Engkau memberkati kami, kiranya berkat-Mu juga sampai kepada mereka. Berdoa khusus untuk Pak Sem yang di Malang dalam keadaan pemulihan sakitnya. Bapak, ketika kami berdoa bahwa doa kami tidak terbatas ruang dan waktu, di saat kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus yang menyamar Pak Sem. Pak Sem boleh dipulihkan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk saudari Miske yang dalam keadaan sakit juga dalam terapi. Bapa, Engkau menjamah Miske dan dipulihkan. Kiranya anak-anak-Mu ini boleh kembali bersama kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa khusus untuk Indonesia, di mana negeri kami ini kami tinggal. Tuhan, Engkau melawat Indonesia. Engkau mengasihi Indonesia. Berikan keamanan negeri kami. Tuhan, berikan pemimpin Indonesia dari atas sampai bawah. Mereka roh yang takut akan Engkau. Berikan hikmat-Mu setiap langkah. Berikan hati yang bijaksana sehingga keputusan mereka Tuhan untuk kebaikan Indonesia. Tuhan Yesus melawat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya, di mana kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Tuhan Yesus lindungi kota Surabaya. Banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kebebasan kami untuk beribadah. Melawat setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Memberkati jemaat-Mu GKI Revival Surabaya, Malang, bahkan dalam perencanaan yang di Bali. Tuhan menolong berikan kelancaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya persilakan Bapak Pendeta Willy untuk memimpin kami dalam doa berkat. Tuhan Yesus, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di ujung daripada ibadah kita pada sore hari ini. Mari arahkanlah hati Bapak Ibu Saudara, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah. Kiranya berkat, anugerah, kasih karunia, cinta kasih daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
yang sudah rela mati ganti kita di atas kayu salib untuk memberikan kepada setiap kita pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal. Dan kiranya penyertaan daripada Roh Kudus akan terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan selama kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya. Yang sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan amin. Jangan buru-buru turun dulu ya. Ada hari spesial hari ini. Kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita hari ini bergembira ya. Karena menurut catatan yang ada di saya, ini yang ulang tahun bukan hanya Ibu dan Bapak Kuncoro, hanya kebetulan beliau berdua ini ulang tahunnya tanggalnya sama, Saudara. Tos dulu, tos. Jadi kita hari ini spesial ya, diwakili oleh seorang ibu dan seorang bapak. Seharusnya di sini ada 10 orang ya. Jadi Ibu Lydia, kemudian Pak Kuncoro, lalu ada Ibu Gembala kita yang ulang tahun bulan Juni. Mari Bu, ke depan juga Bu. Nah, karena nanti kita akan doakan bersama-sama. Sebentar, saya panggil satu-satu. Sabar kenapa sih? Yang ketiga, Stefan. Ya, Saudara, ke depan. Keempat Stefan. Kemudian berikutnya Saudara Teoni di mana? Di atas. Ayo Teoni ke sini. Kemudian yang ya ada di depan juga yang ngebas. Mari Pak. Lalu ada sudah berdiri di situ. Hizkia. Sini. Ya, lalu ada anak kecil tapi tidak hadir rupanya. El Nathan nggak datang ya. Di atas ini, mari Pak. So senyum-senyum Pak itu mari Pak. Ini Pak Jamie ya. Masih ada satu ketinggalan di bawah. Pak Heri ada kah di bawah? Ya Pak Heri. Oh ada bocoran ya. Bocor halus ya. Bocor halus katanya yang ulang tahun juga bulan Juni Bapak kita Pak Sumarsono. Tenan ta? Ya, mari Pak Heri. Tanggal berapa, Bu? Ya, tanggal berapa, Bu? 26. Wih,
26, 2 cucu. Waduh, saya belum kasih selamat dari tadi, Pak. Saya kasih selamat dulu, Pak. Selamat dulu, Pak. Iya ya. Kamu di depan. Ayo di depan. Ayo di depan, sini dulu. Nah. Ya, iya luar biasa ya. Ini Bu Maria bilang nyanyi lagi ya Pak ya. Ayo, siapa takut? Ayo nyanyi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Luar biasa ya. Bulan Juni ada 11 orang, yang berdiri 10 orang sekarang ya. Luar biasa, Tuhan sangat baik untuk saudara-saudara kita ini. Dan firman Tuhan tadi sangat menguatkan setiap kita. Kita jangan jadi fansnya Tuhan Yesus, tapi kita menjadi muridnya. Dan ini semua ini adalah murid-murid Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa ya, saya sangat bersyukur sore hari ini karena secara spesial saya ya kok ketepaan hadir di sini saudara. Iya ya, saya tadi duduk di situ, yang sana tanya, Pak enggak ke sini Pak. Aduh izin ya saya enggak datang. Enggak Bapak ditanyain banyak orang. Bilang aja saya absen hari ini. Kenapa? Saya ingin merasakan kegembiraan bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan doakan kekasih-kekasih kita ini. Mari Pak Ape, mari bisa maju ke depan Pak. Bantu kita sama-sama berdoa. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita, arahkan kepada saudara kita ini. Lalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik di dalam kehidupan daripada saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Oleh karena Tuhan sangat baik dan amat baik di dalam kehidupan kami. Khususnya kepada ke-10 saudara kami yang berdepan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Karena Tuhan sudah menambahkan usia saudara-saudara kami ini 1 tahun lagi. Dan kami percaya Tuhan, selama 1 tahun kemarin, Tuhan sudah memberkati saudara-saudara kami ini. Apapun yang mereka alami, Tuhan tetap bersama dengan mereka. Sehingga saat ini kami bersama-sama bersukacita karena kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kami malam hari ini berdoa. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan kepada saudara-saudara kami ini. Anak-anak-Mu ini Tuhan, umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan juga Tuhan, hati yang selalu rindu melayani Tuhan. Tuhan pakai kehidupan saudara-saudara kami ini dengan lebih lagi untuk tahun yang ke depan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau selama ini Tuhan, saudara-saudara kami ini Tuhan sudah berkati, Tuhan akan juga lebih memberkati mereka di tahun yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati keluarga-keluarga mereka. Tuhan beri damai sejahtera sukacita di dalam keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan senantiasa berkati dengan limpah. Apapun yang mereka lakukan di dalam melayani Tuhan, kiranya semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan.
Kami percaya Tuhan, ikatan kasih-Mu terus ada di dalam keluarga daripada saudara-saudara kami ini. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga-keluarga Allah yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu limpah di atas saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, kami sudah memohon, dan kami percaya berkat-Mu ada di atas saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat dulu Bu. Selamat. Bu Lydia, selamat lagi sekali lagi. Loh Pak, kesini jangan kemana-mana dulu Pak. Pak Heri, Pak Jemi ya. Pak Heri, Pak Kun, selamat. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Pak, ya. Hah? Oh ada. Oh, nah, ini maaf ya, maaf. Masih ada waktu yang ada hadiahnya. Oh gitu. Jadi ya. Ini Bu, Ibu Pak Sumarsono, ini ada hadiah ulang tahun. Ya, jangan dilihat nilainya, tapi artinya Pak. Mari Ibu yang kasih. Ya, kuotarnya ditaruh dulu Pak. Ya sudah, ya. Jangan lupa dipakai ya Bu. Nih Pak Luki Ramadian, saya aja yang kasih. Pak, dipakai loh Pak. Pak Stefan, ya, ini mudah-mudahan pas. Teoni, oh, ya, siapa lagi? Pak Jimmy, mari Pak, ya. Hiskia mana? Oh ini. Oh Ibu Lili, siapa juga? Pak Heri, ya. Oh, Pak Kuncoro. Siapa lagi? Sudah? Saya? Enggak, saya sudah dapat bulan lalu ya. Puji nama Tuhan. Baik, kita bersukacita dan Bu, jangan ditebak-tebak Bu. Haleluya ya. Tadi kita diberkati dengan firman Tuhan. Tadi saya juga heran kok Pak Arif tahu kalau dada saya lagi sakit. Tadi pagi saya pelayanan di satu gereja. Terus terang saya belum sehat betul. Ya, karena beberapa waktu yang lalu mungkin terlalu capek dan sebagainya. Tadi pagi saya nggak kuat sebenarnya. Tapi saya bilang Tuhan tolong. Saya nggak kasih lihat kalau saya sakit ya. Cuma saya sukacita dan puji nama Tuhan ya. Dadanya lega sekarang. Haleluya ya. Tetap doakan saya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Ibu Lydia dan Pak Kuncoro ya. Ya inilah risikonya kalau ulang tahun ya. ya kita bersukacita. Ya. Mari kita menikmati berkat Tuhan di bawah dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari Pak Ape berdoa Pak untuk berkat Tuhan yang kita akan nikmati bersama-sama. Di nama Tuhan. Mari kita berdoa, kami bersyukur untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah sediakan bagi kami melalui kedua hamba-Mu, baik keluarga Pak Sumarsono dan juga keluarga dari Pak Kuncoro. Kiranya berkat Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan, kesehatan untuk tubuh jasmani kami.
Tuhan yang memberkati orang-orang ini sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terpujilah namamu, kami sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.